Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nama aku Evelyn dari kelas 2 Akuntansi Reguler Pagi D. Hari ini pada video ketujuh saya akan menjelaskan tentang topik ketujuh, yaitu konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pada perusahaan. Nah, kalau setelah saya bilang topik tersebut, kira-kira kalian sudah ada gambaran nggak tentang topik tersebut? Atau mungkin kalian sudah pernah pelajari di mana itu? Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materi pada topik tersebut. Seperti biasa, topik-topik tersebut terdiri atas beberapa bagian. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut kalian sistem akuntansi pokok itu apa sih pengertiannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut beberapa ahli, lebih tepatnya 3 ahli. Yang pertama bernama Mulyadi, mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses pengelolaan. Selanjutnya saya akan membahas pengertian menurut Nugroho. Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan. Nah, di perusahaan tersebut di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian menurut Berit-Wan. Jadi Berit-Wan mengatakan bahwa sistem akuntansi yaitu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dalam pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi itu merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Jadi sistem akuntansi itu dirancang untuk pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal kan untuk keperluan perusahaan atau organisasi itu sendiri, kalau eksternal untuk kebutuhan orang di luar organisasi atau perusahaan tersebut, misalnya kreditur atau investor. Oke, langsung saja kita masuk ke unsur-unsur sistem akuntansi pokok. Jadi sistem akuntansi pokok juga memiliki unsur-unsur penyusunnya, yaitu pertama formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contohnya, faktur, penjualan, dan bukti kas keluar. Selanjutnya adalah jurnal. Jadi jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan data lainnya. Selanjutnya ada buku besar. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama buku besar. Jadi buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan
yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Selanjutnya adalah buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merincikan data keuangan yang tercantum di dalam rekening tertentu dalam buku besar. Jadi buku pembantu itu bisa diistilahkan sebagai temannya buku besar gitu loh. Selanjutnya itu ada laporan. Laporan adalah hasil akhir proses akuntansi yang merupakan laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, dan lain-lain. Jadi laporan ini berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk dalam cetakan komputer atau tayangan pada layar monitor komputer. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua, bukti transaksi. Jadi untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Jadi setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan suatu pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi itu mutlak dilakukan, tidak boleh diganggu-gugat lagi. Perancangan bukti transaksi yang baik juga harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar, dan buku pembantu serta jurnal. Jadi untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyesuaian bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut terdiri atas pencantuman identitas bukti transaksi, pencantuman identitas perusahaan, rancangan sesuai kebutuhan, ada tembusan atau kopiannya, pencantuman unsur internal check, pencantuman nomor urut tercetak. Nanti saya akan cantumkan contoh bukti transaksi yang baik dan benar di sini, di layar ini. Kalian bisa lihat nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu jurnal. Pengertian jurnal sendiri sudah aku jelaskan tadi. Jadi jurnal itu terdiri atas dua bagian, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus itu sendiri digunakan untuk dan sebagai jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pemakaian bahan. Jadi tabel untuk masing-masing jurnal itu pasti berbeda. Nanti saya akan cantumkan gambarnya di layar ini. Jadi untuk merancang format jurnal khusus juga harus memperhatikan hal-hal berikut, yakni pelajari karakteristik transaksi perusahaan, pencatatan ayat jurnal dan standarnya, pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Jadi pengertian buku besar sendiri juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi buku besar dan buku besar pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan format buku pembantu dapat dibagi menjadi beberapa variasi sebagai berikut. Nanti akan saya taruh atau cantumkan gambarnya di layar ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima dari topik ketujuh ini, yaitu klasifikasi dan kode rekening. Kode ini belum saya jelaskan artinya tadi. Jadi untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan
dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya untuk klasifikasi dan neraca yaitu aktiva terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lainnya. Selanjutnya ada hutang dan modal, itu terdiri atas hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Selanjutnya untuk klasifikasi laporan laba rugi, ada bagian penjualan yaitu biaya-biaya usaha, juga terdiri dari biaya produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Selanjutnya kita masih ada bagian pendapatan dan biaya di luar usaha, yaitu terdiri dari pendapatan sewa dan biaya bunga. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya dari topik ke-7, yaitu kode rekening. Jadi penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya agar dapat dibedakan. Nah, jadi hal untuk mempermudah dalam pengklasifikasian dan pengidentifikasian, ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya dengan angka urut. Jadi dengan angka urut itu ada beberapa akun yang harus menggunakan kode angka urut, diantaranya kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, tanah, bangunan, akumulasi penyusunan bangunan, hutang dagang, hutang jangka panjang, modal, brief, pendapatan, biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya penyusutan, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengklasifikasian kode angka blok. Jadi metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dalam angka blok, yaitu untuk aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, aktiva lain-lain, hutang lancar, hutang jangka panjang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya. Nanti saya akan cantumkan di layar ini. Selanjutnya adalah kode kombinasi. Jadi kode kombinasi sendiri itu terdiri dari campuran huruf dan angka. Selanjutnya ada kode kelompok. Nanti saya akan cantumkan contoh kode kelompok pada layar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, itu bagian ke-7 dari topik ke-7, yaitu laporan. Baiklah, jadi laporan dalam sistem informasi akuntansi dapat terbagi atas dua, yaitu laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. Apa saja yang termasuk ke dalam laporan keuangan? Yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Sedangkan apa saja yang termasuk ke dalam laporan-laporan lainnya? Yaitu laporan penjualan, laporan harga pokok produksi, laporan daftar umur piutang, laporan persediaan, dan laporan-laporan lainnya. Jadi sekarang kita langsung masuk saja ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi menurut kalian apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari topik ke-7 ini? Kalau menurut saya, kesimpulan untuk topik ini adalah sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, sistem akuntansi ini pastinya sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna untuk memanage dan kelancaran aktivitas perusahaan. Jadi kan harus ada pihak manajemen yang mengatur untuk perusahaan lancar. Jangankan perusahaan, semua hal itu juga harus ada yang mengatur, termasuk diri kita sendiri. Kita harus mengatur diri kita sendiri dengan baik dan benar. Oke, jadi sampai di sini dulu
video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.